Shalom saudara, Bapak Ibu dimanapun saudara berada. Senang kita bisa ketemu kembali di program Bible Study CK7. Hari ini kita akan belajar 2 Tawarik pasal yang ke-10. Pasti kita akan dapat sesuatu yang luar biasa daripada Tuhan saudara. Tapi sebelum itu mari kita bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Mari kita sapa Tuhan kita sapa Roh Kudus. Kita sapa Allah kita sapa Yesus. Kita perlu hadirat Tuhan. We submit to you, my Lord. Kami datang, Tuhan. Ya radabasi kita mana kata ya radabasi kita bayar. Saudara masing-masing berdoa di hadapan Tuhan. Berikan kata-kata yang manis buat dia. Sapa Tuhan kita. Bicara dengan Tuhan kita, dengan Roh Kudus. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta,
hadapi persoalan. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku kepastian. Saat tiada jalan, hadapi persoalan. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu berharap. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku kepastian. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku kepastian. Orada basy kita bayar ada bata kata ya rada. Bapak terima kasih ya Tuhan buat kebaikan, kesetiaan, kasih-Mu Tuhan, penyediaan-Mu Tuhan, pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih kami boleh masih ada sampai sebagaimana kami ada sekarang. Itu semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kasih-Mu Tuhan. Kami gak layak untuk dapatkan itu sebenarnya ya Tuhan. Bapa, berkati kami yang sebentar lagi belajar firman-Mu. Biar kami boleh dapat
pencerahan daripada Roh Kudus. Hamba-Mu boleh Kau tutup bungkus supaya jangan mengatakan yang sembarangan Tuhan, tapi mengatakan yang benar, penuh keberanian. Pimpinlah lidah hamba-Mu Tuhan, supaya mengatakan sesuatu yang baru, supaya kami semua boleh ditabur, kami semua boleh mengerti, dan kami boleh mengalami perubahan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua, kami siap untuk belajar. Haleluya. Amin. Shalom sekali lagi saudara. Salam sukacita juga buat kita semua. Mari kita baca firman Tuhan. Mari kita buka 2 Tawarik pasal yang ke-10. 2 Tawarik pasal yang ke-10. Nah saudara, saya rindu di dalam program Bible Study ini bukan cuma saudara yang bukan cuma para pembicara yang bagikan sesuatu terhadap saudara, tapi saudara juga bisa mulai mempraktekannya di dalam kehidupan saat teduh saudara masing-masing, di mana saudara baca firman Tuhan dan saudara bisa dapatkan sesuatu untuk kehidupan saudara. Karena bisa jadi itu yang paling akan mengubah kehidupanmu. Itu yang akan paling mengubah jalan kehidupanmu. Nah, saya percaya Tuhan rindu ngomong kepada kita semua. Makanya ada program ini. Tapi saya juga rindu saudara di rumah juga mengulas kembali. Saudara bebas sebenarnya mau baca dari mana, mau baca kisah yang mana. Apakah saudara mau mulai dari perjanjian baru, nggak ada aturan yang pasti atau nggak ada aturan yang melarang itu saudara. Tapi saya rindu saudara bisa belajar daripada para pembawa Bible Study ini untuk bagaimana juga saudara ikuti bagaimana bisa mendapatkan atau memilah-milah atau belajar yang namanya Bible Study dan dapatkan revelation untuk masing-masing saudara sendiri. Amin. Nah, 2 Tawarik pasal yang ke-10. Pecahnya kerajaan itu. Nah, saudara biasa di dalam firman Tuhan, kalau saudara sudah dapat perikopnya, judulnya pecahnya kerajaan itu biasa saudara sudah bisa tahu di dalam hati bahwa Tuhan pengen saudara belajar tentang masalah perpecahan, lalu kebalikannya yaitu masalah unity. Kurang lebih seperti itu, saudara. Ya, itu bagaimana kalau saya pribadi menyingkapi yang namanya firman Tuhan. Oke? Nah, mari kita baca 2 Tawarik 10 ayat yang 1. Kemudian Rehabeam pergi ke Sikem, sebab seluruh Israel telah datang ke Sikem untuk menobatkan dia menjadi raja. Nah, Rehabeam ini adalah anaknya Salomo. Kalau saudara baca ayat pasal yang 9, 8, 7 menceritakan pemerintahan Salomo, kekayaannya, Ratu Sheba datang. Nah, sekarang Salomo sudah mati dan Rehabeam itu anaknya menggantikan dia. Di sini sebenarnya adalah sesuatu yang harus kita perhatikan karena inilah keturunan ketiga Daud, Salomo, Rehabeam. Kita harus melihat bagaimana sebuah pemerintahan itu gemilang bukan hanya pada saat satu generasi saja, tapi justru harus dilewati lintas generasi kalau kita mau melihat kekuatan sebuah institusi atau kerajaan atau pemerintahan atau negara, saudara. Kemudian Rehabeam pergi ke Sikem sebab seluruh Israel telah datang ke Sikem untuk menobatkan dia menjadi raja. Segera sesudah hal itu kedengaran kepada Yerobeam bin Nebat. Ia ada di Mesir sebab ia melarikan diri ke sana dari hadapan Raja Salomo. Maka kembalilah ia dari Mesir. Orang menyuruh memanggil dia, lalu datanglah Yerobeam dengan seluruh orang Israel dan berkata kepada Rehabeam, "Ayahmu telah memberatkan tanggungan kami. Maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan ayahmu dan tanggungan yang berat yang dipikulkan kepada kami supaya kami menjadi hambamu." Jadi si Yerobeam ini minta keringanan. Ya, pastikan di seluruh Israel tuh ada SOP-nya masing-masing. Mereka harus kerja apa, mereka harus ngapain dan segala macam. Dan Yerobeam dengan rakyatnya itu merasa keberatan, saudara. Ayat 5, tetapi ia menjawab mereka, Rehabeam, datanglah kembali kepadaku lusa. Lalu pergilah rakyat itu. Sesudah itu Rehabeam meminta nasihat dari para tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo ayahnya. Katanya, apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat itu? Nah, Rehabeam langkah pertama sudah benar, saudara. Yaitu tidak buru-buru memutuskan sesuatu. Ya, sebelum mendapatkan data yang lengkap. Itu yang harus kita perhatikan juga. Karena keputusan kita berpengaruh daripada input. Ya,
Salah satu yang mempengaruhi keputusan adalah input, walaupun ada banyak hal yang lainnya. Tapi salah satu hal yang mempengaruhi keputusan kita adalah input. Di dalam segala hal, saudara, kalau inputnya rasanya masih kurang, jangan memutuskan terlebih dahulu. Kita harus cari, gather, collecting data lebih lagi, input lebih lagi, tanya sana, tanya sini. Itu yang namanya cari kebenaran. Ya, makanya firman Tuhan bilang cari kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Mungkin itu firman itu sering dipakai, artinya carilah kerajaan Allah dulu, cari Tuhan dulu, bertobat dulu sama Dia, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tapi kebanyakan pendeta bilang semuanya itu ngomonginnya biasa harta, saudara. Tapi firman Tuhan itu hidup dan bisa dipakai dari segala angle. Umpamanya saudara sedang butuh mencari jawaban A atau B yang paling tepat. Ya tentu kita nggak mau ambil kesalahan, ya nggak mau ambil keputusan yang salah. Nah sama seperti itu, carilah dahulu kebenarannya. Carilah dahulu kerajaannya. Dalam kerajaannya pasti itu semuanya sesuatu yang benar. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Semuanya ini bisa berarti jawabannya kesejahteraan, damai, sukacita, perlindungan Tuhan. Tentu dalam keputusan hidup kita pengen berada di dalam jalan yang benar, jalan yang penuh perlindungan Tuhan, yang semuanya bisa ditambahkan kepada kita. Nah, makanya kita harus mencari dulu kebenarannya sebelum memutuskan apa-apa. Rehabeam sudah benar, dia minta nasihat kepada orang-orang tua. Nah, ayat ke-7, mereka advisernya Salomo bilang bahwa mereka berkata kepadanya, jika engkau mau berlaku ramah terhadap rakyat itu, mau menyenangkan mereka dan mengatakan kata-kata yang baik kepada mereka, maka mereka menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu. Tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu, lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya. Yang tua-tua bilang, kamu kurang lebih begini, ini pemerintahan awal kamu perlu support. Gak ada salahnya kamu membuka tanganmu. Gak ada salahnya kamu membuka pintumu terlebih dahulu. Requestnya dikabulkan terlebih dahulu. Mulai menyenangkan mereka. Karena mereka gak kenal kamu. Mereka kenal Salomo. Mereka belum kenal kamu. Kamu harus connect dulu kepada mereka. Dan cara connect kepada mereka adalah dengan mengasihi mereka. Bukan justru dengan kasih tantangan kerja rodi yang lebih berat. Ya, cara connect adalah mengasihi mereka terlebih dahulu, membuka tangan, menyenangkan mereka, ya. Di sini tertulis berlaku ramah, artinya memberkati mereka dulu, aktif dulu, melakukan sesuatu yang baik kepada orang, itu namanya connect. Sehingga terbuild relationship, kamu akan didukung kerajaannya. Kurang lebih seperti itu, saudara. Ya, lagi pula mereka kan gak salah juga. Bukan artinya setiap orang yang kita begituin ya, saudara ya. Kalau orang yang memang terbukti melakukan kesalahan, ya kita tidak perlu untuk melakukan seperti itu, ya. Tentu harus ada yang namanya ganjaran dan didikan. Nah, tetapi Rehabeam gak mendengarkan mereka, dan dia mendengarkan orang-orang yang di sampingnya. Sebenarnya menurut saya juga benar tindakannya seperti itu. Jangan cuma tanya orang yang ada di depan, artinya orang yang lebih berpengalaman. Tapi kita juga harus tanya orang yang ada di samping, yaitu peers kita. Yaitu orang-orang yang sebaya, yang sebenarnya berjalan sama-sama kita. Cuman masalahnya bedanya adalah orang yang berjalan di samping kiri kanan kita, orang yang benar apa enggak. Itu doang sebenarnya. Ya, ayat yang 9. Katanya kepada mereka, kata orang-orang muda nih yang di sampingnya, yang mendampinginya. Apakah nasihatmu supaya kita dapat menjawab rakyat yang mengatakan kepadaku, ringankanlah tanganmu yang dipikulkan kepada kami oleh ayahmu. Lalu orang-orang muda yang sebaya dengan dia itu berkata, beginilah harus kau katakan kepada rakyat yang telah berkata kepadamu, ayahmu telah memberikan tanggungan kami, tetapi engkau ini berikanlah keringanan kepada kami. Begini harus kau katakan kepada mereka, kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Jadi disuruh ngomong bahwa aku ini lebih besar daripada ayahku. Teman-temannya bilang, kamu jangan hidup di balik bayang-bayang Salomo. Kamu sekarang harus berdiri sendiri. Kamu harus tunjukkan taringmu. Kamu harus tunjukkan kehebatanmu. Ya, kamu lebih besar daripada Salomo. Memang sebenarnya harusnya lebih besar, saudara. Anak harusnya lebih besar daripada keturunan sebelumnya. Anak harusnya meneruskan. Kalau kita dapat terusan, saudara, daripada yang atas kita, tentu kita bisa lipat gandakan. Betul? Seperti orang yang dikasih talenta sama Tuhan. Dituntut sama Tuhan untuk menggandakan. Jadi sebenarnya dia lebih hebat daripada tuannya. Dituntut seperti itu. Dan memang bisa seperti itu.
Ya kelingking, dia bilang kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku, ayat 11. Maka sekarang ayahku telah membebankan kepada kamu tanggungan yang lebih berat, tetapi aku akan menambah tanggungan kamu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Lusanya datanglah Yerobeam dengan segenap rakyat kepada Rehabeam seperti yang dikatakan raja, kembalilah kepadaku lusa. Raja Rehabeam menjawab mereka dengan keras, ia telah mengabaikan nasihat para tua-tua. Ia mengatakan kepada mereka menurut nasihat orang-orang muda, ayahku telah memberatkan tanggungan kamu, tetapi aku akan menambahkannya. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Jadi raja tidak mendengarkan permintaan rakyat, sebab hal itu merupakan perubahan yang disebabkan Allah, supaya Tuhan menepati firman yang diucapkannya dengan perantaraan Ahia orang Silo kepada Yerobeam bin Nebat. Setelah seluruh Israel melihat bahwa raja tidak mendengarkan permintaan mereka, maka rakyat menjawab raja, bagian apakah kita dapat daripada Daud? Kita tidak memperoleh warisan dari anak Isai itu. Masing-masing ke kemahmu, hai orang Israel, uruslah sekarang rumahmu sendiri, hai Daud. Maka pergilah seluruh orang Israel ke kemahnya, sehingga Rehabeam menjadi raja hanya atas orang Israel yang diam di kota-kota Yehuda. Kemudian Raja Rehabeam mengutus Harodam yang menjadi kepala Rodi kepada orang-orang Israel melontari dia dengan batu. Tapi orang-orang Israel melontari dia dengan batu sehingga mati. Bahkan Raja Rehabeam hampir-hampir tidak dapat menaiki keretanya untuk melarikan diri ke Yerusalem. Demikianlah mulanya orang Israel memberontak terhadap keluarga Daud sampai hari ini. Ini adalah awal mula perpecahannya, karena Rehabeam mengambil sebuah keputusan yang salah. Beberapa hal yang kita bisa pelajari di sini, saudara. Setelah dia nanya kepada orang tua-tua, orang yang ada di depan dia tanya orang-orang yang ada di sampingnya dia. Tapi dia lupa satu hal, saudara, bahwa masalah kasusnya, dia lupa mencari kebenarannya. Katanya kerjanya, tanggungannya sudah terlalu berat. Seharusnya Rehabeam menyuruh orang-orang yang menyelidiki hal itu. Apakah benar-benar terlalu berat? Apakah kurang adil? Apakah situasi itu justru merugikan bangsanya sendiri? Dia tidak melanjutkan mencari kebenaran. Itu yang salah, saudara. Terkadang dalam usaha kita mencari kebenaran, mencari data, untuk mendukung kita mengambil keputusan, kita suka terburu-buru. Pengen cepet-cepet, tanya orang aja yang berpengalaman. Tanya teman saya aja yang pernah melalui. Padahal Tuhan mau kita belajar untuk menjadi bijak, ya, dan mencari kebenarannya sendiri dan belajar sesuatu daripadanya. Dan juga satu kesalahan Rehabeam, setelah dia tanya orang, dia lupa tanya orang yang paling hebat di dunia, yaitu namanya Yesus. Dia lupa nanya sama Tuhan, yang mana yang harus dia turuti. Sebenarnya bisa jadi nasihat yang muda itu benar, saudara. Bisa jadi ini Yerobeam memang mau berontak, betul? Bisa jadi bangsa Israel ada beberapa yang memang gak suka sama Rehabeam. Emang perlu didikan, perlu dikerasin sedikit. Siapa tahu betul. Ya siapa tahu yang kata tua-tua juga betul, bener gak? Gak selalu yang tua-tua bener, gak selalu yang muda bener. Bisa jadi dua-duanya salah. Ya, ini gambarin sesuatu buat kita, bahwa kita yang sudah senior juga jangan sok-sokan. Mungkin kita banyak pengalaman, tapi kita gak perlu memaksakan pendapat kita. Ya, gak tentu pendapat kita benar untuk situasi orang lain. Gak tentu semua pengalaman kita berguna atau tepat untuk situasi orang lain. Ya, gak tentu kita yang muda juga selalu benar. Kita merasa yang tua udah expired, zaman now udah bukan tanya yang tua-tua. Mestinya tanya yang muda-muda, lebih pintar, lebih cepat, lebih cekatan. Tapi belum tentu juga. Apa yang kita miliki sebagai orang muda itu benar, saudara. Semuanya harus diuji dan ditanya kepada Tuhan. Jadi firman Tuhan di cerita ini mengkoreksi kita semua. Mengkoreksi pemimpin, mengkoreksi orang-orang muda. Juga mengkoreksi kita semua yang sudah jauh lebih berpengalaman. Yang menganggap kita dirinya lebih tinggi daripada yang muda-muda. Ya, ini mengkoreksi kita semua. Tanyalah segala sesuatu itu kepada Tuhan. Ini adalah awal mula yang namanya perpecahan. Ya. Perpecahan ini mengingatkan kita kepada yang namanya kesatuan. Saudara, kita harus mengusahakan yang namanya kesatuan. Ada satu hal yang sangat penting daripada kesatuan, yaitu adalah kemampuan untuk melakukan segala sesuatu. Kalau saudara ingat waktu pembangunan Menara Babel, dikacaukan bahasanya sama Tuhan.
Betul? Sebelum dikacaukan bahasanya, mereka satu pikiran, satu bahasa. Tertulis di firman Tuhan bahwa tidak ada yang tidak bisa mereka lakukan. Tuhan sendiri yang ngomong. Sekarang mereka semua sudah bersatu, kata Tuhan. Tidak ada lagi yang mereka tidak bisa lakukan di dalam dunia. Semua pasti bisa, karena mereka bersatu. Tapi mereka bersatunya untuk melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Makanya Tuhan hancurin mereka, diubah dengan berbagai macam bahasa. Sehingga nggak ada lagi yang namanya kesatuan dalam komunikasi. Nggak ada lagi mufakat dan nggak ada lagi sepakat. Itu adalah awal mula daripada perpecahan. Nggak ada lagi yang namanya kesepakatan. Ya. Dan itulah kehebatan kesatuan hati. Atau namanya unity. Bayangin saudara, kalau kita bisa unity, segala sesuatu kita bisa lakukan. Amanat agung terlihat besar, namanya unity gereja-gereja, pasti bisa berhasil, saudara. Itu hebatnya kesatuan hati. Ya, Rehabeam sudah ketahuan. Kenapa dia cepat mengikuti kata-kata sebayanya? Kamu tunjukin dong dirimu, kamu keluar dong. Sekarang jangan tidur lagi, jangan tinggal di dalam bayangan papamu. Sekarang saatnya kamu unjuk gigi. Kenapa dia gampang untuk yes dengan itu? Dia gampang terprovokasi karena hatinya memang begitu. Hatinya memang penuh dengan yang namanya kesombongan. Untuk menyenangkan, buka tangan terhadap rakyat yang notabene-nya lebih rendah dari dia, butuh kerendahan hati. Dia belum punya itu. Ya, makanya firman Tuhan di Amsal 18 bilang begini, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Dia memilih kehancuran, dia tidak memilih kehormatan. Itu doang bedanya. Ya, mendahului kehancuran. Karena itu saudara, sebagai orang Kristen, sebagai kita semua, haruslah kita belajar jadi orang yang bisa terima nasihat. Haruslah belajar jadi orang yang bisa diajar. Ini salah satu ciri daripada orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati itu tahu jelas siapa dirinya. Dia tidak memikirkan perkara-perkara yang lebih tinggi. Dia tahu siapa dirinya. Apalagi dalam hal ini, dia tahu ini kerajaan yang bangun itu Tuhan. Dia tahu kerajaan ini yang bangun itu Daud. Dia kalau baca cerita tentang Daud, dia baca cerita tentang Salomo. Semuanya menyembah Tuhan. Walaupun kita tahu Salomo terakhirnya dia juga serong kanan serong kiri. Tapi semua pemerintahannya diawali daripada mereka menyembah Tuhan. Dari Daud dan dari Salomo. Kalau aja dia bisa belajar, ya, kalau aja dia tahu siapa dirinya, bahwa dia masih muda, dia harus belajar, pasti saya yakin kerajaannya bisa bertahan lebih lama. Karena kesombongannya, dia nggak mau menyenangkan orang, ya, dia nggak mau istilahnya tunduk sama orang, buka tangan sama orang, makanya kerajaannya menjadi hancur. Kalau saudara ingat kejadian di dunia ini, sama persis. Kalau saudara ingat dulu merek handphone yang terkenal, Nokia. Dulu terkenal BlackBerry, saudara. Waktu itu Samsung sudah keluar full screen smartphone, ya, yang pertama. Kalau nggak salah waktu itu Samsung Galaxy ya, S1 kalau nggak salah. Ya, waktu itu Nokia sama BlackBerry ditanya, kenapa kamu masih handphonenya kayak begitu? Layarnya kecil. Ya, BlackBerry masih mau ada keypad di situ segala macam. Dan mereka waktu itu menguasai pasar, mereka nggak dengar. Tapi Samsung keluar, LG keluar, yang lain-lain juga keluar, mereka babat habis. Dan bagaimanapun mereka mau survive sampai hari ini, mereka nggak bisa. Karena mereka nggak denger. Ya, mereka nggak berusaha mencari kebenaran. Mereka nggak dengerin. Sehingga mereka menjadi jatuh. Rehabeam bukannya membuka tangan kepada rakyat, malah melempari batu. Kurang lebih seperti itu, saudara. Menambahkan batu, melemparkan kesusahan kepada rakyatnya. Kalau saudara ingat cerita seorang perempuan yang berzina, yang diseret dibawa ke Yesus. Mau dilemparin batu. Ada orang-orang di sampingnya juga yang farisi-farisi menunjuk-nunjuk, ya. Tapi ada juga orang di samping-samping yang saya yakin dia nggak mau lempar, dia nggak mau nunjuk, dia diam aja. Dia lipet tangan aja, nonton aja dia. Hatinya mungkin bilang, saya nggak mau ikut-ikutan, tapi ini perempuan sih memang perempuan berzina. Diam-diam aja, nolong enggak, berbuat jahat juga enggak. Lalu kita tahu cerita akhirnya bahwa Yesus, ya, dia mengulurkan tangannya kepada perempuan ini. Nah, pertanyaan buat kita semua, di dalam komunitas, di dalam kantor, di rumah tangga, dimanapun kita berada di masyarakat, kita mau jadi orang yang mana? Orang yang memang sengaja berbuat kejahatan, yang timpuk batu?
Orang yang mungkin gak tembok batu tapi tunjuk-tunjuk, atau orang yang melipat tangan, yang netral-netral, gak mau nolong, gak berbuat jahat juga enggak, ya saya eksis aja gitu. Nggak mau berbuat apa-apa, saya pasif aja. Ketiga orang ini saudara, yang nimpuk, yang nunjuk, yang berdiam diri, itu adalah benih-benih daripada perpecahan. Karena itu saudara, marilah kita di dalam komunitas belajar untuk mengulurkan tangan selalu. Menjadi orang yang terbuka hatinya, dan menjadi orang yang membuka tangannya buat semua orang. Jangan jadi orang yang melempar, jangan memfitnah, jangan menuduh. Ya, jangan juga jadi orang yang nunjuk. Artinya apa yang nunjuk? Main hakim sendiri, saudara. Ngomongin orang di belakang. Ada kebutuhan juga jangan jadi orang yang diam-diam aja. Yang melipat tangan, yang masa bodoh. Karena yang masa bodoh itu sama sekali tidak menambahkan yang namanya persatuan. Tapi marilah kita masing-masing menjadi orang yang mengulurkan tangan. Demi yang namanya kesatuan hati atau unity. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengajarkan kami tentang perpecahan, tentang kesombongan. Kami rindu untuk belajar selanjutnya di pasal yang ke-11, masih tentang Rehabeam. Kami akan belajar selanjutnya pada karakter Rehabeamnya, ya saudara, lebih dalam. Berikan kami kekuatan Tuhan, berikan kami urapan Tuhan yang baru. Untuk hari besok kami belajar Bible Study kembali. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.